Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Pada kesempatan ini kita akan menguatkan kembali bagaimanakah metodologi untuk memahami hadis-hadis pada ahkam muamalah. Dan ini penting untuk kita pahami, terutama bagi mahasiswa yang concern terhadap kajian hukum ekonomi syariah, dan kita paham bahwa hadis itu menjadi sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran, dan itu perlu cara khusus bagaimanakah memahami beragam dan rangkaian-rangkaian hadis-hadis yang ada dalam kajian fikih muamalah. Kita akan lihat bagaimanakah cara untuk memahami hadis ahkam muamalah ini. Kita paham bahwa hadis itu kan menjadi sumber utama keislaman, dan itu juga bisa dipahami melalui pendekatan tematik gitu. Dan itu juga membutuhkan pada sisi bagaimanakah mengkaji maupun pemerhati hadis untuk melakukan takhrijul hadis, dan itu akan membantu dalam pemahaman yang mendalam, juga dalam berbagai pendekatan baik tekstual, interteks maupun kontekstual. Dan pemahaman mengenai hadis yang kita katakan tadi melalui pendekatan tematik itu bermanfaat sekali dalam memperoleh sebuah simpulan dan pemahaman yang komprehensif. Tapi ini perlu pelacakan-pelacakan hadis yang merujuk kepada berbagai kutubul hadis yang digunakan di dalam pemikiran dan rangkaian fikih muamalah itu. Kita akan lihat siapa nanti langkah-langkah yang bisa kita lakukan. Kita mau paham bahwa metode dalam hadis itu ada beberapa hal yang perlu dekati. Pertama, terkait pendekatan bahasa. Bahasa Arab yang kita dalam hadis itu perlu pemaknaan. Sehingga pendekatan kebahasaan ini itu mengandalkan bahasa dalam hadis. Kita kan paham bahwa di matan hadis itu terdapat teks mengenai kandungan hadis, dan itu sangat kentara sekali dengan pendekatan kebahasaan. Ada juga misalkan kita temukan bagaimanakah matan hadis itu yang sifatnya singkat, padat, itu dinamai dengan Jawami'ul Kalim. Juga ada yang tamsil, perumpamaan, juga ada yang ramz, itu bahasa simbolik. Kadang juga muncul di teks itu bahasa dialog. Dan itulah perbedaan ragam matan hadis yang kita temukan dalam berbagai hadis yang termasuk juga pada kajian-kajian muamalah. Kita lihat misalkan saja di hadis yang lain, Nabi pernah menyatakan asyamu junnah. Itu kan dapat dipahami bahwa puasa itu perisai. Tapi di situ kan puasa itu dimaknai sebagai bisa makan dengan perisai. Kata junnah ini kan artinya perisai, dan kita kenal bahwa perisai itu adalah alat untuk melindungi kita. Nah, salah satu hal yang menjadi perisai itu kan berhubungan dengan pendidikan yang ada dalam puasa. Lalu ada usaha yang keras bagi jiwa, membiasakan kesabaran. Ketika seorang berpuasa dan dia berusaha untuk menghindari hal-hal yang merusak amalannya, dan juga menghindari hal-hal yang tidak disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu kan menjadi perisai bagi orang yang berpuasa. Kita akan lihat lagi, dan juga misalkan saja di pendekatan ilmiah. Nanti pendekatan hadis itu kita eksplorasi, kita telusuri dengan berbagai pandangan teori ilmu maupun pandangan filosofis yang ada dalam kandungannya. Ada juga yang pemahaman filosofis, nanti itu membangun proposisi universal dalam logika. Jadi bagaimanakah kita memahami hakikat hadis pada teks itu menjadi sebuah bahan bangunan untuk menyatakan sebuah pernyataan-pernyataan utama proposisi yang ada di dalam hadis.
Juga kita bisa menentukan hadis itu dalam pendekatan sejarah, sosiologis maupun antropologis. Nah, kalau pendekatan historis atau sejarah itu kan dengan mengaitkan ide, gagasan yang ada hadis dengan situasi historis yang ada. Jadi mungkin di pendekatan ini si pengkaji itu kita bisa memahami bagaimanakah Nabi bersama demikian, bagaimana kondisi sosiokultural yang berkembang ketika itu, juga bagaimanakah sih proses terjadinya teks itu muncul. Yang kedua, misalkan saja ada pendekatan sosiologis, antropologis, itu kan sangat berhubungan sekali dengan kalau antropologis nanti memperhatikan pada sisi terbentuknya pola perilaku. Nah, kontribusi pendekatan ini kan ingin menguraikan yang cukup meyakinkan sebenarnya apa yang telah terjadi ketika hadis itu muncul. Dan itu tidak mungkin dilepaskan dari situasi hidup dan ruang waktu. Kita akan lihat misalkan di sini ada hadis ya, la tusafiru imra'atun illa wa ma'aha mahram. Tidak diperbolehkan seorang perempuan itu untuk bepergian jauh-jauh maksudnya, kecuali ada seorang mahram bersamanya. Kita akan melihat secara teks bahwa hadis ini mengandung larangan bagi perempuan untuk melakukan perjalanan sendirian tanpa disertai mahramnya. Hadis ini kan tidak memiliki asbabul wurud, sebab munculnya hadis secara khusus. Dan juga kita bisa melihat kondisi dan historis sosiologis masyarakat itu, dan sangat mungkin larangan itu ditambahkangi kekhawatiran terhadap keselamatan perempuan jika bepergian tidak disertai oleh suami atau mahramnya. Mengingat kita paham bahwa kondisi saat itu seorang yang melakukan perjalanan kan itu bisa pakai unta, bisa keledai sejenisnya. Dan secara geografis juga itu gurun pasir yang sangat luas dan jauh keramaian. Dan memang ada anggapan bahwa jika hal itu terjadi maka tidak etis jika perempuan itu melakukan perjalanan jauh secara sendirian, sehingga itu harus dibarengi oleh mahramnya. Nah, bagaimana dengan saat sekarang? Ketika kondisi berubah, jarak yang jauh juga sudah tidak lagi masalah, keamanan juga cukup dijamin, maka ilat dari larangan tersebut mungkin bisa menjadi hilang, dan wanita boleh saja melakukan perjalanan sendirian. Itu salah satu hal yang bisa kita pahami dalam satu pendekatan. Ada lagi misalkan memahami juga di pendekatan psikologis. Psikologis itu kan berhubungan dengan kondisi kejiwaan. Jadi hadis ini ditunjukkan kepada siapa? Karena kan terkadang Nabi memberikan jawaban itu yang berbeda-beda terhadap satu pertanyaan yang sama. Sehingga dalam satu jawaban yang berbeda, dalam satu pertanyaan yang sama, itu dapat didekati dengan pendekatan psikologis. Karena sahabat pun sangat beragam, latar belakangnya, intelektualnya, kedekatan dengan Nabi, juga kondisi sosiologis masing-masing. Baik, kita lanjutkan. Ada juga yang para pemikir kita, terutama ilmu hadis, ada yang menamakan dengan pendekatan integrasi atau integral dalam memahami hadis yang tampak kontroversi. Jadi kan hadis itu juga ada yang kontroversi, sehingga ada salah satu ilmu hadis yang bicara itu namanya ilmu fi mukhtalafil hadis, bagaimanakah hadis-hadis yang muncul tanpa kontroversi sehingga itu perlu ada sebuah kompromi maupun ada usaha yang lain. Kita ingat bahwa nas-nas syariat itu sebenarnya tidak sering bertentangan. Sebab kan sumbernya satu dan kebenarannya tidak mungkin bertentangan dengan kebenaran yang lain. Tapi jika ada pertentangan antara hadis dan hadis syariat, itu sebenarnya tampak luar saja, bukan merupakan pertentangan secara hakikat. Makanya ketika ini terjadi, maka yang harus diperhatikan adalah bagaimana menghilangkan kontroversi di antara hadis-hadis itu. Sehingga upaya yang awal dilakukan ketika menemukan kontroversi itu
dilakukan terhadap penelitian mengenai kualitas hadis, apakah itu hasan, sahih maupun dhaif. Ini penting sekali karena memang yang menjadi syarat utama keberterimaan hadis itu adalah hadis sahih. Adapun hadis yang dhaif maka tidak termasuk dalam kajian hukum ini. Nah, bagaimana caranya jika kita menemukan hadis misalkan di fikih muamalah yang cenderung bertentangan, maka ada beberapa langkah yang bisa kita adopsi yang pernah dilakukan oleh para ulama. Yang pertama ada al-jam'u, taufik atau tafik. Kalau ada hadis yang tampak pertentangan itu dikompromi. Jam'u itu kan kompromi dan sama-sama diamalkan sesuai konteksnya. Yang kedua, mungkin ada pendekatan penelusuran mengenai nasikh wal mansukh, sehingga terkadang hadis yang datang belakangan itu akan menghapus hadis yang datang awal. Ada juga tarjih. Tarjih itu bagaimanakah menentukan kekuatan petunjuk hadis dengan argumen yang kuat. Itu bisa dilihat dari keadaan rawi, bisa dilihat dari tahammul wal ada, juga bisa dilihat dari lafaz-lafaz yang lain. Ada juga at-tauqif. Wakaf itu kan artinya menunggu atau menunda, sehingga at-tauqif ini diimplementasikan ketika ada hadis yang cenderung bertentangan, itu menunggu sampai ada petunjuk dalil yang dapat menjernihkan atau menyelesaikan tentangan. Dan ini pun bisa dijadikan sebuah solusi dalam memberikan takwil maupun interpretasi. Terlihat contoh misalkan saja ada hadis yang tampaknya bertentangan. Kita lihat di sini. Jadi ada hadis yang bicara bahwa Rasulullah melaknat perempuan yang sering menziarahi kubur. Tapi ada hadis lain yang menyatakan bolehnya perempuan menziarahi kubur. Ada hadis yang bicara mengenai larangan untuk perempuan untuk ziarah di kubur, tapi ada juga hadis yang membolehkan. Maka di sini ada misalkan hadis kuntu nahaitukum an ziaratil kubur fazuruha. Aku pernah melarang kalian menjadi kuburan, tapi sekarang silahkan ziarahilah. Jika dilihat dari teks hadisnya itu kan tampak bertentangan sebenarnya. Hadis pertama mengandung larangan ziarah. Di situ ada kuntu nahaitukum an ziaratil kubri. Tapi yang kedua fajruha. Maka kita lihat misalkan saja pendapat di Sukordowi. Hadis itu kan dapat digabungkan, lalu diupayakan disesuaikan kandungannya. Kalau nanti yang berhubungan dengan arti kata melaknat yang terdapat pada hadis pertama, itu bisa dimaknai sebagai peringatan terhadap perempuan yang sangat sering ziarah. Dan itu sesuai dengan bentuk kata zawarah yang berkonotasi sangat sering. Hal ini dapat mengakibatkan kurangnya perhatian mereka pada pemenuhan hak suami. Tapi juga mungkin keseringan ziarah itu juga dimungkinkan mereka bisa melakukan tabaruz, sedang meratapi orang-orang yang mati dengan suara keras. Nah, jika sebab ini dapat dihindari, maka tidak ada salahnya perempuan itu menjadi kubur. Itu termasuk upaya untuk menghindari mati. Kira-kira seperti itu, jadi ada ragam pendapat, ragam pendekatan yang bisa digunakan dalam memahami teks hadis, termasuk pada hadis ahkam muamalah. Dan kita akan lihat lagi kira-kira apa saja sih yang akan dikuatkan di dalam mata kuliah ini, terutama kajian-kajian tentang fikih muamalah ini, termasuk pada perspektif hadisnya. Kita akan lihat dan Anda juga bisa gunakan ini dapat isi. Jadi ada beberapa hadis yang nanti untuk dikuatkan di pembelajaran, ada hadis tentang etika, ada tentang harta, tentang riba, tentang bay, tentang saraf, tentang al-ijarah, tentang qarad, tentang syirkah, ada tentang kirad, ada pengalihan utang atau hiwalah atau kafalah, penjaminan,
juga ada ihtikal. Jadi ada 11 hadis yang memang harus kita kuatkan, dan Anda bisa baca buku ini nanti sebagai awal memahami hadis fikih muamalah ini. Dan itu sangat kentara sekali di dalam pondasi awal bagaimanakah memahami kaitan-kaitan teks hadis dengan yang lainnya. Baik, terima kasih. Itu menjadi langkah awal kita untuk memahami teks-teks yang ada pada kajian hadis fikih muamalah, dan nanti akan kita sharekan bagaimanakah beberapa buku yang berhubungan dengan itu ataupun kitab, dan kita bisa menjama, bisa mengeksplorasi sebagai dasar awal untuk mendalami kembali hadis-hadis fikih muamalah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.